Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahaskan suatu kasus tentang jerat Undang-Undang ITE Saiful Mahdi. Di sini ada saya sendiri sebagai host, Muhammad Ading Aulia Taqwa dengan NIM 51702122424. Kemudian ada Robert Edi Mulyanto di sini dengan NIM 427. Kemudian ada Yudhistira dengan NIM 439. Dan ada Bayu juga di sini, Bayu Adi Wicaksono dengan NIM 455. Kemudian ada Reza dengan NIM 466. Yang pertama yaitu kita akan bahas pokok permasalahannya. Pertama yaitu pokok permasalahan dari kasus ini yaitu ada Saiful Mahdi yang menjadi terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik. Jadi isi unggahannya itu pada Maret tahun 2019 berupa kalimat sentilan yang memang tak eufemistis atau bisa dibilang suatu kata-kata yang tidak diperhalus atau suatu chat atau suatu pesan yang disebutkan dalam konteks seperti kalimat yang cukup sarkas. Dan atas dasar dugaan tak ada unsur meritokrasi dalam perekrutan tenaga pengajar di Fakultas Teknik. Tidak hanya hantam kromo atau mungkin maksudnya ini tidak hanya sekedar main hajar aja atau main sebut aja. Kritikan Mahdi itu berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sangat bertepat. Maksudnya itu adalah suatu perhitungan-perhitungan yang cukup sistematis. Ada perhitungan-perhitungan yang tidak sekedar menghitung karena insting atau mengira-ngira gitu. Dan dalam tes ikut serta seorang dosen non pegawai yang mengajar lebih kurang 2 tahun di Fakultas Teknik Industri. Tahapan tes objektif, tes kemampuan dasar atau TKD, dosen berinisial T muncul sebagai peserta dengan nilai tertinggi tingkat fakultas dan kedua tingkat universitas. Tetapi setelah mengikuti tahapan subjektif, ia dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi pesan yang dikatakan oleh Mahdi ini seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Kemudian ia melanjutkan fungsi facai begitu. Maksudnya sini sarkas menyindir, kata-kata menyindir gitu, kayak selamat bahwa akal sehat kita udah mati gitu. Jadi ini seperti kayak kesana menyindir. Lalu lanjut lagi chat pesannya itu, kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen. Lanjutnya lagi, hanya para mediocre atau yang terjerat hutang yang takut meritokrasi. Begitulah bunyi unggahannya yang terbagi jadi 4 bagian. Kemudian ada yang melaporkan, yaitu Taufik Saidi, dekan dari fakultas yang didasar oleh lulusan Cornell dan Vernon. Oleh Taufik, tudingan Mahdi diklaim tidak berdasar. Dalihnya gitu. Jadi perkataan yang dimaksud berada di bawah wewenang kementerian, bukan fakultas. Jadi yang Pak Saidi ini bilang bahwa Pak Saiful Mahdi salah menuduh dan tanpa bukti. Komisi etik merekomendasi ke rektor supaya yang bersangkutan minta maaf. Gitu. Jadi soal rekom komisi etik yang dimaksud Saidi dalam salinan pendapat hukum, kuasa hukum Mahdi menjelaskan bahwa sidang etik yang digembar-gemborkan sama sekali tidak pernah dilakukan. Agenda panggilan Komisi F Senat Universitas pada Maret hanya klarifikasi belaka. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Robert Edi Mulyanto. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kami diskusi. Selanjutnya yaitu perilaku komunikasi yang tidak etis pada kasus. Dalam kasus ini, jerat Undang-Undang ITE pada kasus Saiful Mahdi yang menjadi suatu permasalahan komunikasi yang tidak etis adalah
kritikan yang dilempar di 2 grup WhatsApp internal diperkarakan oleh koleganya, yang mana isi unggahan Mahdi pada Maret 2019 berupa kalimat panggilan yang memang tidak eufemistis atas dasar dugaan tidak ada unsur meritokrasi dalam perekrutan tenaga pengajar CPNS di Fakultas Teknik. Kemudian dalam kasus Saiful Mahdi ini, bahwasan dosen Universitas Syiah Kuala Pengadilan mendakwa Saiful Mahdi dengan pasal pencemaran nama baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Lantaran mengkritik proses perekrutan PNS di institutnya, dan dalam amicus curiae ini SafeNet merekomendasikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membebaskan terdakwa Saiful Mahdi secara murni, yang mana kata Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto lewat keterangan tertulis pada Selasa 11 Februari 2020. Dalam hal ini amicus curiae adalah istilah hukum yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti sahabat pengadilan. Istilah ini merujuk pada sekelompok orang yang tidak berhubungan dengan perkara tetapi memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung. Laporan ini berangkat dari kritik Saiful Mahdi dalam sebuah WhatsApp group mengenai hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Unsiah pada tahun 2018. Postingan di grup Unsiah kita pada Maret 2019 akhirnya dijadikan bahan untuk melaporkan Saiful ke polisi, yang mana pegiat SafeNet Nabila Putri berpendapat bahwa perkara Saiful Mahdi ini sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam kategori pencemaran nama baik sebab tak ada unsur mengancam reputasi seorang dalam kritik Saiful. Menurut SafeNet, status yang dibuat Saiful Mahdi tidak melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apalagi di dalam status tersebut tidak disebutkan nama pihak yang dipermalukan secara lugas sehingga tidak ada dasar bagi pihak yang memperkarakan untuk merasa nama baiknya dicemarkan. Mungkin itu saja perilaku komunikasi yang tidak etis di kasus yang kami bahas pada kali ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita. Lanjut. Yudhistira. Oke, saya akan melanjutkan hasil diskusi tadi, yaitu tentang pasal yang dituduhkan oleh penuntut. Yaitu dalam kasus Saiful Mahdi ini, secara garis besar, penuntut menjatuhkan dakwaan tentang pencemaran nama baik dengan pasal pencemaran nama baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik atau UU ITE, lantaran mengkritik proses perekrutan PNS di institusinya melalui unggahan komentar dalam WA grup internal kampusnya. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Saiful Mahdi dituduh menjelekkan fakultas yang bersangkutan. Dari unggahan itu, dekan fakultas yang dimaksud merasa telah dirugikan karena Mahdi menyebarkan informasi yang tidak jelas dan cenderung menjatuhkan. Selanjutnya pasal 27 ayat 3 menjadi acuan karena Saiful Mahdi dituduh mendistribusikan informasi yang menjatuhkan. Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Selain pasal 27 ayat 3, kasus ini
penuntut bisa menjatuhkan dakwaan dari pasal 28 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam hal ini jelas patut merasa dirugikan dengan adanya tuduhan dari Saiful Mahdi dengan adanya tuduhan dari Saiful Mahdi, penuntut menilai unggahan komentar dari Saiful Mahdi bisa berdampak buruk terhadap citra dan fakultas tersebut maupun kampus yang bersangkutan. Ancaman pidana bagi yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang UTE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016, yang dimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Secara keseluruhan, dalam pasal pencemaran nama baik secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik orang tersebut tercemar. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya nama atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan, yaitu dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana yang informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Bakarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan cara mediasi antara pihak dari Saiful Mahdi dengan pihak kampus untuk menjelaskan apakah tuduhan dari Saiful Mahdi benar atau tidak. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua pihak. Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik, misalnya sebagai teman yang solider. Pengertian mediasi menurut Priyatna Abdur Rashid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur pertemuan antar dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar-besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga atau mediator berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa, mediasi digunakan di masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik. Selanjutnya, mediasi yang bisa digunakan adalah jenis mediasi quote, yaitu sesuatu yang sendiri diketahui dan dalam mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain yang diketahui. Contoh yang biasa diberikan untuk mediasi ini adalah premis-premis dalam silogisme. Pengetahuan tentang premis-premis membawa kita kepada pengetahuan tentang kesimpulan. Contoh lain adalah lampu lalu lintas berwarna merah menandakan berhenti. Jadi kendaraan harus berhenti.
Mungkin begitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelaan tergugat atas dakwaan yang dituduhkan. Pembela berangkat dari Southeast Asian Freedom of Expression Network mengirimkan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syekhullah melalui dakwaan terhadap Saiful Mahdi pasal pencemaran nama baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Lantaran mengkritik proses perekrutan PNS di institusinya. Dalam amicus curiae ini, SafeNet merekomendasikan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk membebaskan terdakwa Saiful Mahdi secara murni. Kata Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto, lewat keterangan tertulis pada Selasa 11 Februari 2020. Ungkapan komentar Saiful Mahdi tersebut adalah bentuk ekspresi terhadap sesuatu yang dinilai janggal. Dalam hal ini, Saiful Mahdi bisa menguatkan dirinya dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 amandemen keempat terkait kebebasan untuk berekspresi. Hal ini sangat masuk akal karena Saiful Mahdi menyampaikan tanggapan terhadap suatu hal yang dia rasa harus diperhatikan, bukan hanya didiamkan begitu saja. Selain itu, dakwaan yang dilayangkan dinilai tidak cukup bukti dari asas penyampaian isi dari komentar dalam WA Group. Dalam WA Group, Saiful Mahdi tidak menuduh secara langsung terkait kejanggalan kepada fakultasnya. Dia lebih mengarah ke komentarnya ke sebuah pertanyaan. Bunyinya, innalillahi wa inna rajiun, bla bla bla, sekian, ditutup dengan dalam komentarnya itu ada tanda tanya. Nah, dalam hal ini, kalimat tersebut dinilai merupakan kalimat pernyataan, bukan justru malah pernyataan yang menjurus ke tindakan pencemaran nama baik. Kalau misalkan itu adalah sebuah pencemaran nama baik, apa yang Saiful Mahdi sampaikan adalah sebuah pernyataan. Misalkan Saiful Mahdi mengomentari jajaran pimpinan FT Unisiyah saat tes PNS kemarin melakukan tindakan korupsi. Nah, tanpa ada tanda tanya langsung ada titik. Dalam pernyataan pun, Mahdi tidak secara terang-terangan menyebut pihak yang dipermalukan secara langsung, sehingga tidak ada dasar bagi pihak yang memperkarakan untuk merasa nama baiknya tercemar. Demikian diskusi tentang kasus UU ITE ini. Untuk selengkapnya, kita kembalikan ke moderator. Silahkan Mas Ading. Baik, ya ini cukup sekian dari pembahasan kami tentang Saiful Mahdi ini dalam jeratan UU ITE. Untuk kurangnya kami mohon maaf, seperti misalnya kayak suara yang cukup kecil, tidak terlalu terdengar, atau mungkin kualitas video yang tidak terlalu bagus, dan juga mungkin jaringan koneksi internet di setiap daerah berbeda-beda, jadi cukup mengganggu proses presentasi kita kali ini. Semoga walaupun banyak kendala seperti ini, semoga saja kalian mengerti tujuan presentasi ini apa dan menangkap maksudnya apa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Don. Cut. Kampung. Cut. Stop share dulu. Tunggu. Stop record dulu.